Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari sekarang ini kita berdoa. Kami mempersiapkan diri mendengar kebenaran firman-Mu, nyatakanlah kebenaran sabda-Mu kepada kami. Kami mohon dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sabda Tuhan terambil dari 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-20. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia, katanya, "Biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, aku akan mengikuti engkau." Jawabnya kepadanya, "Baiklah, pulang dahulu dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu." Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita menceritakan bagaimana panggilan Tuhan bagi Elisa untuk mengikuti Elia dan meneruskan pelayanan Elia sebagai seorang nabi. Dan dikatakan Elisa sedang dalam kesibukannya bersama dengan lembu-lembunya ketika Elia memanggilnya untuk menjadi pengikutnya dan meneruskan nyantrik dulu dan meneruskan pelayanannya kemudian. Dan kemudian Elisa merespon dengan cepat, dia tidak menunda-nunda, dia tidak bilang saya selesaikan dulu ini, itu, enggak. Dia langsung segera respon, ya, dan izin untuk pulang, pamitan ke ayah dan ibunya dan mencium ayah dan ibunya. Kata mencium ayah dan ibunya dalam tradisi Yahudi, itu menunjukkan tentang pamitan yang final, yang akan mengubah seluruh sejarah dan mengubah kehidupan selanjutnya. Jadi itu simbolik yang ingin menunjukkan tentang perpisahan yang final, penyerahan identitas lama menuju pada identitas yang baru. Itu simbolik yang harus kita sadari. Dan apa yang boleh kita hayati bersama-sama? Yang pertama, kita belajar bahwa panggilan Allah sering datang di saat yang tidak ideal. Kita punya banyak kesibukan dan seterusnya, tapi Tuhan panggil kita untuk melayani berbagai panggilan sesuai dengan porsi kita masing-masing. Tetapi menunggu kesiapan yang sempurna, artinya kita tidak akan pernah bisa melangkah untuk merespon panggilan Tuhan. Karena tidak ada kesiapan yang sempurna dalam hidup kita. Maka kita belajar dari Elisa, dia tidak berjalan pelan, dia berlari mengikuti Elia. Ini menjadi tindakan kepekaan rohani, kesiapan hati, keberanian untuk merespon panggilan dengan baik dan sungguh-sungguh. Semoga kita masing-masing boleh menghayati ada panggilan Tuhan untuk melayani sesuai dengan bagian kita dan porsi kita masing-masing. Baik dalam kehidupan berkeluarga kita, bergereja kita, kehidupan bersama-sama di masyarakat. Maka belajar seperti Elisa. Kepekaan rohani, kesiapan hati, keberanian merespon dan berlari atas panggilan itu. Karena tidak ada kesiapan yang sempurna untuk merespon panggilan Tuhan. Yang kedua, yang boleh kita hayati, tadi saya sudah sampaikan, Elisa meminta izin mencium ayah dan ibunya sebagai tanda hormat dan sekaligus juga sebagai perpisahan final dan juga penyerahan identitas lama kepada identitas yang baru yang akan dia jalani setelah itu. Artinya bahwa mengikut Tuhan Yesus tidak berarti meniadakan relasi dengan keluarga, relasi dengan orang-orang di sekitar kita, tetapi menempatkan Tuhan atas relasi itu. Ketaatan pada Allah menjadi pusat atas relasi kita di tengah-tengah kehidupan ini. Dan kalau kita menggunakan pendekatan, misalkan ada konflik dalam komunitas, dalam kehidupan berkeluarga kita, itu semua terjadi karena ego yang tidak bertemu satu dengan yang lain. Maka sulit sekali kalau pusatnya adalah ego kita. Tapi di saat kita menempatkan Tuhan dan mengarahkan hati kita pada Tuhan, maka kita punya titik simpul dan titik temu yang di sana kita akan menemukan kemungkinan
solusi-solusi di dalam kehidupan berkeluarga, kehidupan bergereja, dan kehidupan bersama-sama ini. Kemudian yang terakhir yang boleh saya usulkan untuk kita hayati, panggilan Allah ini tidak memaksa, Dia mengundang kita untuk ambil bagian. Kalau kemudian kita tidak merespon panggilan hidup pelayanan ini, apapun yang Tuhan mau taruh dalam pikiran, hidup, dan hati kita, Tuhan bisa pakai orang lain. Dia tidak kekurangan. Tuhan tidak pernah kehabisan caranya. Kita yang harusnya bersyukur kalau Tuhan bersedia melibatkan kita yang tidak sempurna ini. Elia mengatakan kepada Elisa, pergilah, pulanglah. Tapi ingat apa yang sudah aku lakukan kepadamu. Dia tidak memaksa, tetapi pilihan ada pada kita. Allah memanggil kita. Ketaatan kita juga menjadi panggilan untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Sang Pemilik hidup menopang dan menolong hidup kita untuk merespon panggilan Tuhan seturut dengan kehendak-Nya. Kiranya kasih karunia Tuhan ada pada setiap sahabat semua. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.